Saya, Romo Leo van Beurden, OSC, Salib Suci, terlihat pada dandanan saya. Saya seorang misionaris, sudah 55 tahun berada di tanah air kita, Indonesia. Semula saya bekerja di Indramayu 5 tahun, selebihnya saya di Bandung. Ya, di Paroki Pando, sekarang sudah 28 tahun di katedral. Tadinya sebagai pastor kepala, sekarang saya sebagai pastor vikaris. Di samping itu, saya mendapat tugas dari Monsinyur untuk memperhatikan dunia pendidikan. Jadi saya berkecimpung di dalam Yayasan Salib Suci yang mengurus 14.000 anak-anak yang ada di sekitar 70 sekolah, ya, sebar di seluruh Uskupan Bandung. Jadi sehari-hari saya sedang melayani umat di katedral. Kalau pada waktu yang lain, pada waktu lain, ya, di dunia pendidikan keliling-keliling ke sekolah-sekolah. Entah mengapa, selama saya sebagai pastor di Kota Bandung, suka diminta untuk memberi retret. Retret saya selalu saya dasari pada Sabda Tuhan, pada Kitab Suci. Saya tidak cerita tentang teologi, ilmu ketuhanan yang jauh-jauh. Saya cerita tentang Sabda Tuhan, ya, yang disampaikan kepada manusia. Kemudian di samping itu, saya mendapat tugas dari Monsinyur untuk juga mengajar Kitab Suci, semula kepada frater-frater. Introduksi, memperkenalkan Kitab Suci. Seringkali saya diminta sesuatu memberi konferensi tentang Kitab Suci. Saya laksanakan. Akhirnya saya cukup. Saya mau mengajar pada umat saya saja. Umat saya tidak ngerti apapun tentang Kitab Suci, kurang. Maka saya mengajar pada mereka. Dia rekam. Dan banyak orang senang. Mereka tanya, Romo, boleh dah dibukukan? Kalau saya silakan saja. Kemudian mereka merekamnya, dibahasakan, mereka cari penerbit, dibukukan. Jadi ada sejumlah buku dari saya tentang Kitab Suci, entah buku Kejadian, entah buku Exodus, entah buku Ayub, entah Yohanes, entah apa saja. Ya. Nah, di samping itu, saya juga menjadi dosen homiletik, praktek khotbah. Saya membimbing frater-frater selama 15 tahun, how to become a good preacher, ya, berkhotbah. Sampai akhirnya saya juga capek sendiri. Tapi umat saya senang mendengar khotbah saya, senang. Ya, minta. Jadi saya selalu nulis khotbah saya pada kertasnya, kasih. Tapi lama-lama banyak orang minta. Jadi saya bilang, mendingan dikumpulkan saja, dijadikan buku. Ya. Saya tidak usah royalti, tidak usah mencari untung, hanya sekalian saja. Iseng-iseng baca, merenungkan. Nah, hebat saya. Kebiasaan saya adalah, aku suka cerita. Aku tidak suka teori. Aku sudah tidak ilmiah, tidak. Cerita saja, bahasa manusia. Seorang gembala harus berbicara bahasa domba. Jadi kalau berbicara tentang khotbah saya, hampir selalu berbentuk cerita. Tapi dalam cerita ini ada sabda Tuhan dijelaskan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya belum lama ini diterbitkan suatu buku dari saya, ya, tentang mengarungi sabda menemukan makna. Ya. Jadi kiranya apa yang mau disabdakan, apa yang dimaknakan oleh sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebabnya saya menjelaskan di sini. Ini buku dengan renungan khotbah. Bukan namanya tentang apa Allah Tritunggal Maha Esa, teologi. Nah, ini kumpulan renungan. Ini saat teduh. Ibu bapak yang membuka ini punya waktu 15 menit, 10 menit, baca. Gampang dicerna, jamin tidak susah. Ya, pesannya jelas. Tinggal kita mencoba melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Buku saya tidak mahal. Saya tidak mencari uang, saya mencari hiburan bagi kalian.
Supaya kalimat jariah orang yang ngerti bahwa Tuhan mencintai kalian semua. Jadi sangat dianjurkan supaya ya cari buku ini ya, murah, bermakna, berguna, tambah kehidupan rohani yang baik.